Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan memberikan pengurusan bagi makhluk-makhluknya dengan sebaik-baiknya pengurusan. Tidak ada pencipta selain Allah dan tidak ada ilah selain Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita semua masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu kita hitung jumlahnya. Dan salah satu nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat thalabul ilmi. Semoga majelis thalabul ilmi pada malam ini menjadi salah satu nikmat yang akan membuka banyak pintu kebaikan bagi kita semua, insya Allah, amin. Tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kita kepada manusia terbaik, pemimpin masyarakat terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, sahabat terbaik, jenderal terbaik, politisi terbaik, ekom terbaik, pemimpin negara terbaik, yaitu Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dan tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga generasi dakwah yang menyerukan Islam sebagai sistem hidup terbaik hingga akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, meskipun masih dalam situasi pandemik seperti sekarang yang tadi sedikit berbincang-bincang dengan Al-Ustadz, ternyata makin naik ya Ustadz ya. Yang menurut data memang jumlah suspek pandemik sudah mencapai pada angka yang lebih tinggi dibanding pada masa-masa sebelumnya. Namun alhamdulillah melalui dunia virtual dan peran teknologi kita bisa berjumpa kembali, bermujalasah kembali dengan hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala serta berharap mendapatkan banyak kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia hingga mendatangkan pula kehidupan yang baik di akhirat insyaallah. Dan tentunya itu tidak bisa tidak hanya akan datang dari Islam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Al-Ustadz, guru kita semua, Ustadz Aziz Ahmad Tanjudin. Al-Ustadz, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Keluarga sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Dan di tengah-tengah kita juga ada Al-Ustadz Ahmad Safan. Ustadz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, aman. Alhamdulillah, ya. Keluarga sehat, Ustadz? Sehat. Oke, siap untuk memberikan kita booster semangat dunia akhirat, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Aziz aja ya. Ya. Kali-kali lah teman. Iya, insyaallah. Sebagai teman rumah aja di sini Ustaz gitu ya. Kali-kali. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini program kajian kita kali ini di episode kali ini kita sebut sebagai edisi khusus, Bu, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah karena kami mengkolaborasikan insyaallah 3 pemateri. Satu lagi Al-Ustadz, guru kita semua, Ustadz Ahmad Zaini, mungkin dari konfirmasi beliau menyampaikan telat ya karena ada kajian yang harus beliau tunaikan. Kita akan mengkolaborasikan 3 pemateri, ada Ustadz Aziz Ahmad Tanjudin, Ustadz Ahmad Safan, dan Ustadz Ahmad Zaini yang akan saling berbagi ilmu, berbagi hikmah, dan berbagi ibrah kepada kita semua. Dan juga disebut edisi khusus karena dari ketiga guru kita semua tersebut akan membahas suatu bahasan yang penting untuk dibahas di masa pandemik seperti sekarang, yaitu tentang masa depan generasi muda Islam. Karena yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya bahwa baiknya generasi muda itu disebabkan oleh baiknya generasi sebelumnya. Anak-anak kita adalah generasi setelah kita dan kita adalah generasi sebelum mereka. Maka ini menjadi suatu bahasan yang penting. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita
nafikan ya Bu bahwa usia kita semakin bertambah, tidak bisa ditahan-tahan pertambahannya. Sedangkan anak-anak kita pun semakin tumbuh dewasa. Dan kita paham, di masa kita sebagai orang tua hari ini kita semakin menua, dan kita pun semakin melemah kekuatannya. Daya ingat semakin menurun. Sementara anak-anak kita itu semakin kuat tenaganya, semakin luas daya jelajahnya, semakin ingin banyak tahu, dan semakin banyak ingin coba-coba. Dan tentunya kondisi superior seperti itu kira-kiranya pasti bimbingan dan arahan. Terlebih lagi pada masa pandemi seperti saat ini, ruang gerak menjadi lebih terbatas dalam kehidupan sosial sebagai dampak penerapan social distancing seperti saat ini. Hingga dalam kondisi pandemi seperti sekarang, rasa-rasanya tidak ada yang tidak kena dampak. Anak-anak remaja kita dalam situasi school from home sepertinya belum mendapat situasi yang ideal dalam pembelajaran, hingga tak jarang menimbulkan kejenuhan dan kebingungan di antara mereka. Tak hanya bagi anak-anak di rumah, Bapak Ibu sekalian, kebingungan itu ternyata dirasakan oleh kita semua, oleh orang tuanya, kurang lebih sama, atau bahkan lebih. Bahkan tadi siang saya bersama istri ngobrol setelah mendapat berita kabar dari sosmed, dari Instagram, bahwa ada kasus Bu, seorang ibu membunuh anaknya karena frustasi mengajar anaknya ketika school from home. Nauzubillah zalik. Jadi rasa-rasanya sepertinya berbicara tentang anak-anak adalah perkara yang penting dan perlu perhatian lebih dan pengorbanan yang sepertinya juga tidak sedikit. Maka jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai generasi pendahulu mereka, bisa membentuk mereka sebagai generasi setelah kita yang tangguh dan yang takwa di masa-masa sulit seperti sekarang. Alhamdulillah Ustaz Aziz, Ustaz Ahmad Safwan sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah akan memberikan ilmu, nasihat, ibroh dan hikmah kepada kita semua terkait dengan tema kita hari ini. Insya Allah. Ustaz, kami persilahkan sekitar 20 menit untuk menyampaikan nasihat dan ilmunya Ustaz. Waliyatafadhal masykurah. Maka silakan Ustaz. Apaan dulu? Enggak, Ustaz Safwan, silakan. Ya, Ustaz Safwan dulu. Mau disuit dulu? Enggak, Ustaz Safwan dulu. Ustaz Safwan dulu. Ustaz. Kertas gunting batu dulu ini. Siapa dulu? Ustaz Abi? Ustaz Aziz dulu mungkin? Iya, karena Ustaz Safwan insya Allah di akhir. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Safwan dan juga Ustadz Febi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya,
tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang sedang dirundung pandemi, tentu rumah menjadi pondasi segala-galanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasi itu berangkatnya minal bait. Dulu ada sebut dengan Baitul Arqam, ya. Jadi di sanalah Rasul membangun peradaban dengan para sahabat Nabi. Nah, saat ini pun juga tidak ada tempat yang paling nyaman ketika wabah terus menambahkan jumlah korbannya. Ya tentu adalah kita sebagai orang tua harus menjadikan rumah yang tentunya nyaman bagi anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu materi yang diamanahi kepada saya tentang bagaimana tipologi anak yang ideal, ya, anak yang betul-betul diinginkan, dicita-citakan, anak yang soleh, bahasa mudahnya, anak yang soleha itu adalah harapan, doa dan keinginan kita semua. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum ke anak ya tentu mesti ada panduan-panduan yang jelas dulu. Bagaimana sebelum anak itu tentu siapa dulu? Mesti kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit 3 atau juga tipe-tipe orang tua. Ketika satu sisi dia menuntut anaknya ingin soleh, tetapi di sisi yang lain ini orang tua ini ada tipenya tidak ingin, ya, atau juga kesalehannya itu tidak diikuti dengan keinginan itu. Ya contoh misalnya begini, ada istilah orang tua itu yang nanggung, Bapak Ibu sekalian. Kenapa nanggung? Ketika anaknya belum soleh, dia ingin soleh anaknya. Tetapi ketika anaknya sudah soleh juga diprotes, ya. Kemudian juga ditanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Jadi sebetulnya orang tua ini ada yang tipenya, ya, dia itu ketika anaknya tidak soleh nggak siap. Tapi ketika anaknya soleh juga tidak siap. Jadi maunya apa gini orang tua? Ini ada yang begitu. Ya contoh misalnya di pondok kami di sini ada orang tua yang memang ya tadi gitu. Ketika anaknya soleh, kemudian banyak ditanyakan, Dek kenapa? Ya kalau misalnya anaknya akhwat, dulu nggak pakai kaos kaki, kok hari ini pakai kaos kaki misalnya. Dulu jilbabnya nggak panjang, kok hari ini panjang. Ya kayak sudah nenek-nenek, kayak yang sudah tua. Nah kayak begitu kan sebetulnya bingung gitu. Satu sisi dia ingin anaknya soleha, tapi ketika sudah soleha juga digugat juga, kok kenapa begini dan begitu. Nah maka ya, yang pertama adalah ketika tipologi, ketika anaknya menjadi soleh juga tidak siap, anaknya tidak soleh apalagi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya ada orang tua juga yang dia itu tidak siap, ya, dari segi ilmu. Jadi punya anak tapi belum mengilmui bagaimana menjadi ayah, menjadi ibu yang baik. Sehingga apa? Kalau ayah ibu ini sebagai timbangan, kemudian bagaimana mungkin dia mau nimbang kesalehannya sedangkan dia pribadi belum soleh. Kan lucu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya timbangan gitu ya, kemudian kita ingin tahu berapa berat badan kita ditimbang. Nah, yang namanya timbangan itu mesti objektif. Siapapun yang ditimbang, dia akan menjelaskan sekian berat badan itu. Gak bisa main mata dengan timbangan ya, kecuali kalau misalnya diakalin begitu. Ya, nah begitupun juga kalau kita ingin anak ini ideal, anak ini soleh dan salehah, tentu mesti diawali oleh kedua orang tuanya dulu. Ya, jadi jangan sampai orang tua ini tidak punya timbangan, tidak punya landasan, dan tidak punya standarisasi yang seperti apa anak yang soleh dan salehah itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu kemestian. Jadi, kalau seandainya timbangan itu adalah kedua orang tuanya, maka inilah yang menjadi tuntutan utama sebagaimana Allah sampaikan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Bapak Ibu sekalian, kalimatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini yang dipanggil bentuk sayang cintanya Allah ketika menggunakan ya an-nida dan objeknya adalah amanu, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum. Qu ya, ini menunjukkan khitabnya kepada antum. Waqa yaqi wiqayatan qi, jagalah, peliharalah oleh kalian. Qu, nah ini jamak antum itu kepada siapa? Yang dikhitabkan kata ulama ini adalah ayah. Seorang suami yang dia itu menjadi qawwam, pemimpin. Nah, maka timbangan untuk menyelamatkan sebelum kepada yang lainnya, maka yang harus betul timbangannya itu adalah satu, ya tentu adalah ayah bagi anak-anaknya atau juga suami bagi istrinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum dia akan menjaga, memelihara ya anggota atau makmumnya, maka pastikan dulu nakhodanya, supirnya, pilotnya, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu kita bayangkan kalau ada pilot yang dia belum sekolah, belum punya sertifikat. Nah, itu ya. Kang Sapan belum punya ijazah misalnya pilotnya. Coba ya menerbangkan pesawat coba. Ya, coba. Kemudian sudah itu dia ya pasti ugal-ugalan. Bayangkan, apalagi misalnya ya yang dibawanya penumpangnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau dia tidak punya legalitas, tidak punya ijazah, tidak punya ilmu, bagaimana dia mau mengajak yang lain selamat kalau tidak diawali dirinya menjaga dari siksa api neraka Bapak Ibu sekalian. Maka wahai para ayah, ya ini mudah-mudahan nih ayahnya di sebelahnya nih ya. Walaupun yang kelihatan banyak ibu-ibunya ini. Kecuali Pak Haji Endang Odih ini ya, dia nanya nih ya. Nah ini mudah-mudahan ikut nih disimak ya para ayah. Jadi hukumnya wajib mengilmui supaya Anda bisa menjadi qawwam, pemimpin yang akan menjaga, membawa semua makmum yang ada di rumah ke dalam kebaikan, ke dalam surganya Allah kelak nanti ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah maka patokan yang pertama itu diawali dari siapa? Yang ideal itu adalah ayah dulu Bapak Ibu sekalian. Suami kita yang sudah punya pasangan, mohon ya sama-sama, yuk kita sama-sama mengilmui Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sering identikan begini Bapak Ibu, ya memimpin atau menjalani kehidupan rumah tangga ini kan, ya intinya adalah kita bagaimana membangun, menempatkan potensi-potensi yang Allah miliki itu dalam atau sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau pilot tadi saya identikan, pesawat itu kan banyak tombol-tombol digital ya Bapak Ibu. Hampir semua ya mengendalikan pesawat itu pakai tombol, pakai digital ya, beda dengan supir angkot gitu ya. Nah, kalau pesawat itu kan digital semuanya. Nah, kalau salah mijit saja misalnya tombol yang mestinya apa, maka ini efeknya fatal Bapak Ibu sekalian. Nah, begitupun juga memimpin atau juga menjadi kepala dalam rumah tangga. Kalau tidak diilmui, maka yang ada bukan maju, yang ada bukan sukses, malah yang ada adalah ketimpangan, kejanggalan, kesalahan. Yang pada akhirnya bukan jadi ladang amal, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Apalagi kalau tidak diilmui Bapak Ibu sekalian. Nah maka potensi tadi bagaimana ditempatkan? Ya, menempatkan menghadapi pasangan hidup kita, istri dan juga anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Nah dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian kembali kepada bagaimana tipologi anak yang soleh, yang ideal, yang diharapkan itu tentu kalau misalnya ayahnya sudah soleh, dia punya pemahaman Islam yang baik, dia bisa menjadi pemimpin yang baik, dia bisa ya kemudian menjadi pilot yang baik, kapan dia terbang, kapan dia mendarat, kapan dia memijit tombol-tombol yang sekian banyak itu, maka ini akan tepat nantinya ya.
Nah, maka bagaimana untuk mengilmuinya? Tidak ada ilmu yang bisa menjadikan identitas ideal bagi anak-anak kita itu kecuali ilmu yang Allah turunkan ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Quran, hadis dan juga pendapat-pendapat ijma sahabat, ulama dan juga seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ya kalau kita ingin membekali bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleh ya, satu, kepedulian itu tidak hanya gitu ya, sepihak. Jadi kalau kita hanya nuntut misalnya ke anak-anak kita, nuntut anak kita ingin soleh, ingin soleha, kemudian kita juga doakan, tetapi juga ada action, ada tindakan yang nyata, maka tindakan itu diawali bermula dari ayah dan ibunya Bapak Ibu sekalian. Maka ku anfusakum sudah anfus wa ahlikum. Itu. Maka satu keniscayaan setelah individunya masing-masing suami sudah soleh, istri sudah soleha, sudah diilmui dua-duanya, maka wa ahlikum. Berlanjut kepada siapa? Kepada keturunan, keluarga dan anak-anaknya. Naron dari siksa api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada tema bagaimana menciptakan ya anak, tipologi anak yang ideal, ya anak yang ideal itu anak yang memang dididik ya oleh kita, satu oleh orang tuanya ya dengan pendidikan yang Islam, pendidikan yang datang dari wahyu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu begini ya, kalau kita melihat ada sebuah hasil penelitian Bapak Ibu, penelitian yang ditulis oleh seorang magister S2. Beliau menempuh jenjang pendidikan di Madinah kalau tidak salah. Itu menulis satu tesis yang tebalnya sebanyak 600 halaman kalau tidak salah begitu ya. Nah, beliau membahas tentang at-tarbiyah inda Ibnul Qayyim al-Jauziyah, konsep pendidikan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, Bapak Ibu, dalam penelitian itu yang menarik adalah sebelum penulis ini meneliti tentang apa itu konsep pendidikan yang bisa melahirkan anak yang baik, yang soleh, beliau membahas dulu apa sih manusia itu. Nah, dalam pembahasan awal beliau mendefinisikan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua potensi utama. Satu potensi jasmani, yang kedua potensi ruhani. Nah, potensi jasmani ini adalah potensi fisik. Potensi yang dibentuk oleh materi ya. Kita punya mata, telinga, hidung, wajah, badan. Itu adalah fisik Bapak Ibu sekalian. Maka sesuatu yang bersifat fisik itu ya makanannya adalah makanan yang tumbuh dari bumi. Gitu ya. Maka kalau kita butuh vitamin, oksigen, kemudian mineral ya dan lain sebagainya, maka bumi itu sudah menyediakan. Sesuatu yang tumbuh dari bumi maka itu akan menyehatkan Bapak Ibu sekalian. Ya coba saja gitu ya, apa yang ada di bumi misalnya tumbuhan, buah-buahan, ikan, ya tanaman dan lain sebagainya, itu akan membuat badan kita sehat. Termasuk madu dan lain sebagainya sudah Allah sediakan. Maka kebutuhan itu ketika dikonsumsi maka akan menyehatkan. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian yang kedua adalah ruhani. Ruhani itu adalah ya makanannya apa? Makanannya apa yang ada turun dari langit. Berarti wahyu begitu. Tuh, itu kalau ruhani itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, konsep pendidikan itu adalah bagaimana mentransformasi sesuatu yang bersifat jasad, fisik, materi menjadi amal-amal yang bersifat ruhani, yang non materi, yang tentu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kita punya tangan. Tangan kita ini kan ini jasmani gitu. Tapi bagaimana amal kerja tangan ini menjadi amal soleh dan amalnya itu akan bisa kita temui nanti sampai di akhirat. Ya tentu kita harus menggunakan amal tangan ini, amal-amal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali kan dalam ayat-ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bicara tangan. Kemudian mata ini juga dibahas oleh Allah dalam ayatnya. Bagaimana mata harus dipejamkan ketika melihat sesuatu yang bukan yang tidak halal. Kemudian mata juga digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Nah,
Panduan-panduan bagaimana menggunakan mata, telinga, mulut, kaki, hidung, sampai kepada hati, itu semua dibimbing oleh wahyu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga yang fisik ini ya ditransformasi menjadi amal non fisik yang pada akhirnya ya fisik kita akan binasa, fisik kita akan dikubur ke dalam bumi, fisik kita akan mati, tetapi yang langgeng itu adalah apa? Amal soleh yang dilandasi oleh iman. Nah, pendidikan itu adalah bagaimana kita menyampaikan kepada anak didik kita, ya, termasuk kepada kita semua, supaya apa? Supaya kita tidak sia-sia hidup ini. Sebab kalau kita tidak menggunakan wahyu, panduan Allah, maka hakikat hidup ini sesungguhnya sudah mati duluan. Nggak ada bedanya dengan binatang. Kalau seandainya apa yang kita lakukan itu tidak dilandasi oleh iman dan tidak bernilai pahala di sisi Allah. Maka selalu ya amal soleh itu landasannya adalah iman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, manusia kalau tidak dilandasi amalnya dengan iman, tidak dilandasi oleh panduan wahyu, maka tak beda jauh dengan aktivitas binatang. Manusia makan, binatang makan. Manusia minum, binatang minum. Manusia berhubungan biologis, binatang pun juga berhubungan biologis. Nah, maka di mana bedanya? Ya bedanya kalau manusia itu semua ada panduannya. Bagaimana ketika kita punya rasa cinta, cinta itu dibingkai oleh wahyu. Maka cinta kepada lawan jenis dengan ikatan nikah, itulah jadi amal soleh. Ya, ketika kita punya mulut, maka mulut jangan dipakai menggunjing. Maka Allah ancam, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Ketika Allah titipkan harta kita juga menjadi amal soleh. Ya, jadi mudahnya semua ditransformasi menjadi kebaikan amal yang falahum ajrun ghairu mamnun. Amal-amal itu menjadi selamanya, amal itu tidak akan hilang, tidak akan putus ketika kita terputus dengan dunia. Jasad kita akan kembali ke tanah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya uang, ya, uang kita itu kalau kena hujan, ya dia akan basah. Kalau uang kita sobekin, ya sobek, nggak bakal laku. Tapi bagaimana supaya uang ini dilanggang? Maka uang kita itu kita sedekahkan. Gitu. Itulah yang disebut dengan kata para ulama, kalau kita punya harta, hakikatnya selama kita melakukan amal-amal dunia, harta itu bukan milik kita, tapi kita milik harta. Tapi kalau harta ingin jadi milik kita, maka infakkan, belanjakan harta itu di jalan Allah, maka kita nanti akan ketemu dengan harta itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, begitupun juga sama. Jadi potensi kita punya rasa senang, kita punya benci, kita punya keberanian, syaja'ah. Nah, itu berani itu bagaimana berani yang dibingkai oleh wahyu. Ya, bukan salah gitu ya. Hari ini banyak anak-anak kita yang itu punya potensi, tapi potensinya tidak dibingkai wahyu, maka menjadi salah gitu. Satu sisi akalnya sudah mulai tumbuh, di sisi lain kemudian rasa cintanya sudah mulai tumbuh, tapi tidak dibingkai kepada siapa dia boleh mencintai dan kepada siapa dia tidak boleh mencintai. Punya mata, dia tidak tahu bagaimana menggunakan, kapan dia mesti melihat, kapan tidak boleh dilihat. Punya mulut misalnya, dia tidak tahu bagaimana memfungsikan mulut dengan wahyu. Kapan dia mesti bicara, kapan dia mesti diam. Apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak boleh. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka yang dimaksud dengan konsep pendidikan ideal itu adalah hayu sama-sama Bapak Ibu sekalian, anak kita itu punya potensi yang sungguh sangat istimewa, maka potensi itu tinggal disentuh ya, dibingkai oleh panduan wahyu supaya ucapan, tindakan, perbuatannya menjadi amal soleh yang akan menjadi mendulang pahala, bukan malah sebaliknya akan menjadi dosa yang akan dia temui nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka salah satu caranya tidak lain dan tidak bukan mentransformasi duniawi yang bersifat ya hanya sebatas materi akan ditinggalkan, binasa dan fana. Tapi kalau dilandasi dengan iman dan amal soleh, maka dia akan langgeng selama-lamanya. Sedikit sebelum ditutup Bapak Ibu sekalian, ya dalam sebuah hadis dinyatakan ketika waktu siang itu datang kepada kita menyapa, itu siang itu mengatakan begini, ya. Wahai anak Adam, kami ini siang yang tidak pernah akan kau jumpai lagi. Tetapi
ya, siang yang akan kau lewati ini, nanti amal soleh apa yang kamu lakukan, itulah amal soleh yang akan kau temui di akhirat kelak nanti. Ketika datang malam, anak Adam dipanggil-panggil, apa amal soleh yang akan kau lakukan? Jadi malam ini adalah malam yang tidak pernah akan berjumpa kembali. Semalam di dunia ini sudah selesai. Apalagi nanti kalau dunia sudah tidak ada, dunia sudah binasa, kita pun juga binasa, sudah tidak akan jumpa lagi. Tapi yang akan kita jumpai adalah amal soleh sepanjang malam itu yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian. Maka yuk sama-sama kita ilmui supaya apa? Dunia ini betul-betul menjadi ladang amal kita, yang tentu jangan sampai kita sebaliknya, ya, tidak memanfaatkan dunia sebaik-baiknya. Maka cara adalah dengan ilmu tadi. Terutama adalah bagaimana kita punya anak supaya anak kita ini adalah berjumpa selamanya dengan kita. Maka yuk sama-sama tunjukkan, didik anak kita dengan pendidikan yang Islam. Ya, anak kita sekalipun kita cintai, Bapak Ibu sekalian, akan jadi musuh, kata Allah begitu. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum, akan jadi musuh. Ya, jadi jangan sampai salah sayangnya. Ya, salah sayang yang salah itu akan jadi musuh. Tapi kalau sayang yang betul, maka anak kita akan menjadi investasi kita selama-lamanya. Sekalipun mungkin kita sudah sekian ratus tahun tidak ada, tapi nanti ada anak, cucu, terus keturunan yang akan mendoakan kita. Maka satu-satunya anak yang ideal adalah anak yang soleh, anak yang bisa mendoakan sekalipun jasad kita sudah tidak ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ketika kita paham bahwa teori-teori pendidikan anak-anak itu banyak sekali, luar biasa ya Ustadz ya. Baik itu datang dari barat atau dari timur, ternyata balik lagi ya ke akidah Islam ya Ustadz ya. Bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua muslim adalah memberikan pendidikan berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada kita ya, melalui perantara Jibril kepada Rasulullah lalu kepada kita. Masya Allah. Insya Allah nanti kita akan kembangkan materi ini dengan diskusi tanya jawab yang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian bisa tuliskan melalui fitur chat. Baik, berikutnya Al-Ustadz Ahmad Safan sudah siap ya. Beliau akan menyampaikan materi tentang bersinergi membangun generasi Quran penuh energi. Yang tentunya ketika tadi saya di awal menyebutkan tentang ini adalah kajian kitab edisi khusus, karena salah satunya adalah ini kita jadikan sebagai momentum untuk launching program kita yang memang kaitannya dengan anak-anak muda, putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah yang mungkin dari kemarin sudah bertanya tentang apa, bagaimana, seperti apa, kapan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, insya Allah ini akan dibahas oleh Al-Ustadz dan mudah-mudahan bisa disimak oleh Bapak Ibu sekalian. Mangga silakan untuk Al-Ustadz Ahmad Safan, falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa kumpul kembali dalam acara edisi khusus kajian kitab yang mengkaji insyaallah guru kita ya, Pak Kiai Aziz Ahmad Tajuddin. Saya hanya ikutan saja karena kebetulan ada program yang ingin juga disampaikan. Mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengkondisikan, mendidik anak-anak kita. Terima kasih kepada Pak Febi juga yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan program yang ada di kita sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan kita juga selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan perlindungan ya Pak ya Bu, dalam kondisi pandemi yang semakin tidak menentu saat sekarang ini. Bukannya makin turun grafiknya, terus maka malah semakin naik. Dan itu juga berimbas dengan segala hal.
Di antaranya adalah kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, yang satu sisi mungkin akan menjadi nilai tambah, satu sisi tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Febi, tidak jarang itu menimbulkan masalah bagi sebagian di antara kita ketika memang cara menyikapinya. Bahkan mungkin kita sudah mentok, sudah 7 bulan, hampir 8 bulan ya Ustaz, mungkin kita berada dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, sehingga tidak jarang yang sudah mentok, harus diapakan lagi ini anak-anak kita di rumah ini. Sampai saya pernah baca curhatan dari seorang emak ya, seorang ibu yang katanya, saya nyerah deh berpura-pura menjadi guru, sudah cukup, udah gak kuat lagi katanya bersama anak-anak itu. Apa dirahmatullah? Padahal kita juga memang kalau misalnya bisa menyikapi dengan baik, kebersamaan itu akan menjadi nilai tambah buat keluarga kita. Bapak dan makullah, kita dari dulu seringkali berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah bagi kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, ini saya kira masih disampaikan ya setiap ba'da sholat kita saat sekarang ini, agar kita memiliki pasangan, memiliki anak-anak yang qurrata a'yun. Ibu, Bapak, mana yang lebih menyenangkan kita ketika anak itu pegang Al-Quran kemudian membacanya, atau ketika anak kita itu memegang HP lalu main game? Mana yang lebih menyenangkan hati kita? Mana yang membuat mata kita itu jadi teduh, senang, ya, lega hati kita? Ibu, mana yang lebih menyenangkan anak kita pakai peci, memakai sarung, bahkan mungkin juga memakai gamis, begitu azan berkumandang segera berangkat ke masjid, ataukah begitu sudah datang waktu malam dijemputlah sama teman-temannya, atau mungkin dia sendiri berangkat membawa motor, memakai jaket, bahkan mungkin dengan penampilan yang kurang pas? Mana yang lebih menyenangkan hati kita? Tentu ketika anak kita ke masjid, ketika anak kita memegang Al-Quran, ketika anak kita berkata dengan kata-kata yang baik, itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Jadi, kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun itu? Qurrata a'yun itulah yang lebih menyejukkan mata bagi seorang daripada ia melihat anaknya, cucunya, saudaranya, dan kerabatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata yang disebut dengan qurrata a'yun bukan dilihat dari wajahnya, bukan dilihat dari sisi fisiknya, bukan dilihat dari penampilannya, tapi dilihat dari sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tampilannya keren, tapi tadi ya, berangkat malam, pergi ke sana sini, bahkan mungkin laki dan perempuan saling berboncengan. Ada ibu orang tua yang mengelus dada dengan anaknya yang kondisi demikian. Padahal Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah yang tidak kita harapkan. Pernah Bu, saya di sebuah suatu perumahan, kebetulan saya juga berteman dengan tetangga, anak-anak tetangga. Saat itu datanglah waktu diajak sama anak saya itu untuk ikut pengajian. Tapi ternyata Bu, pilihan orang tua bukan ngaji. Pilihan orang tua itu dia memilih anaknya untuk berangkat ke sanggar tari. Bahkan dimarahi itu anak ketika diajak ke tempat pengajian. Nah, orang tua seperti apa yang kemudian menginginkan anaknya malah pergi ke tempat yang seperti itu? Padahal dalam doa setiap waktu yang dia panjatkan adalah agar menjadikan anaknya qurrata a'yun. Mungkin dalam pandangan dia, dalam benaknya, ketika bisa tampil begitu menarik, suaranya bagus,
gerakannya mungkin seperti anak-anak sekarang mah ya, lagi demam K-pop sebagian gitu. Ada yang lebih senang dengan itu. Padahal bisa jadi sesaat saja senangnya itu. Selebihnya itu hanya akan menjadi sesuatu yang akan menyedihkan sebenarnya. Bapak hadirin Allah, maka di sini jelas tolak ukur bagi seseorang itu apakah dia qurrata ayun ataukah tidak adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri, memang untuk taat dalam kondisi seperti sekarang tidak mudah. Tantangannya banyak. Minimal di rumah ada HP. WiFi sekarang mayoritas terpasang karena butuh ya, beri kuota mungkin lebih mahal dibandingkan dengan pasang WiFi. Pasanglah WiFi. Saya juga begitu soalnya. Ya kalau beli kuota lebih mahal malah. Mendingan pasang WiFi kayak gitu ya. Tapi dari situ kadang tidak terkendali. Tontonan segala macamnya yang terkait dengan kuota yang unlimited tersebut akhirnya kan juga banyak masalah ketika tidak kita arahkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian di antara tantangan kita. Belum lagi lingkungan, belum lagi kalau misalnya kita dengar beberapa minggu yang lalu ya, bagaimana anak-anak muda yang mereka juga akhirnya berperilaku kriminal. Saya dengar Pak, karena itu sebagian ternyata tetangga saya dulu, 3 orang saya kenal, bahkan pernah mampir ke rumah saya, yang mungkin sempat viral di Purwakarta ya, yang ada kejadiannya di sekitar Parcom itu, 3 orangnya bahkan pernah singgah ke rumah saya. Kata dia, saya ngobrol dengan tetangga lama saya dulu di sana. Sebenarnya ini orang-orang yang baik. Pernah memang dulu terlibat dengan hal-hal yang sifatnya kriminal seperti itu, tapi kemudian dia juga sudah mencoba untuk baik. Tetapi apa yang terjadi? Teman-teman lamanya itu, senior-seniornya, ya, yang kriminal itu, ternyata mereka juga gencar mendatangi ke rumahnya, ngajak ngobrol, melobi lagi agar ikut serta dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini justru sudah dia tinggalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah di antara tantangan kita yang kadang-kadang dari temannya itu jadi sumber masalah. Kenapa? Karena memang tolak ukur yang tidak jelas. Kita yang penting asal gaul, yang penting anak pun asal anteng ya Bu ya. Gak apa-apa dikasih apa, dikasih game, dikasih segala macam gitu. Yang penting asal anteng tanpa lagi memperhatikan nilai-nilai yang sifatnya Islami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah yang terjadi pada saat sekarang. Sehingga apa? Sehingga tidak jarang kita sering mengelus dada dengan anak-anak kita ketika sudah lagi tidak terkendali dengan kondisi yang ada saat sekarang. Bapak hadirin rahimakumullah, untuk hal itu kami dari IKTC sedang merancang sebuah program Bapak Ibu sekalian, yaitu program pesantren anak sekolah, di mana dengan program ini kami harapkan ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengisi sakofahnya, dalam mengisi pemahaman anak. Karena tidak jarang Bu, kalau sama orang tuanya mentok, sama orang lain gampang disuruh itu, gampang diingatkan. Beberapa kali misalnya saya sampaikan juga ya, kalau sama orang tuanya Bu, disuruh sholat subuh aja susah. Tapi kalau disuruh sama orang lain, sama guru ngajinya, disuruh tahajud pun bisa. Tidak dibangunkan marah. Tapi kalau sama orang tuanya sekarang tanpa disuruh orang lain, dibangunkan marah. Padahal sudah siang. Itulah diantaranya memang psikologis anak itu seperti itu. Sehingga kami ingin juga mencoba untuk mengkondisikan agar nanti meskipun dengan 2 kali pertemuan dalam setiap minggu itu, ini sebenarnya sifatnya seperti kita ngecas aja Bu ya. Bagaimana mungkin 2 kali dalam seminggu bisa maksimal? Sebenarnya ini adalah ngecas saja. Karena nanti dalam pertemuan itu kita cas, kemudian kita arahkan agar anak-anak kita memiliki kegiatan, program di rumah. Justru nanti yang akan banyaknya itu di rumah. Jadi ketika misalnya anak-anak kita itu mengikuti program itu, insya Allah Ibu akan merasakan kesejukan. Ya, akan merasakan nikmatnya ketika anak-anak kita itu mudah-mudahan ya Bu ya, hatinya kecantol untuk ikut dengan program-program yang kami kembangkan di IKTC ini. Karena kami memberikan beberapa materi standar kita, ada terjemah
Quran dengan tafsirnya yang ternyata sudah saya coba Bu ke anak itu luar biasa Bu. Anak saya satu SMP dan satu sekarang SMA. Itu cepat sekali Bu ya. Cepat sekali mereka menerima materi itu, luar biasa dan lengket Bu ya. Tapi yang masalah itu sebenarnya bukan apa-apanya, nyuruh duduknya itu Bu. Itu yang susahnya itu. Bagaimana agar itu anak bisa duduk di depan kita, baca, buka bukunya, kemudian kita arahkan, itu yang susah Bu. Bukan materinya yang susah, materi masih anak-anak kita itu sangat cemerlang, luar biasa. Kalau kita mungkin standarnya setahun yang biasa, anak-anak itu bisa 3-4 bulan selesai buku satu panduan IQTC itu. Selesai Bu. Bisa dicek nanti ke guru kita yang sudah hadir ya, Bapak Ustadz Ahmad Zaini. Ya, bisa itu ya, luar biasa anak-anak kita itu. Hanya tadi masalah nyuruh duduknya itu yang susah Bu. Nyuruh dia diem sekedar setengah jam aja, luar biasa energinya Bu. Sudah kita iming-imingi segala macam juga susah. Tapi tidak jarang kalau misalnya sama orang lain itu yang gampang. Selain itu Bu, kita harapkan dari pertemuan itu kita cas juga mereka dengan akhlaknya Bu. Bagaimana akhlak dengan orang tua, akhlak dengan adik-adiknya, akhlak dengan kakak-kakaknya. Nanti mungkin Pak Kiai kita, Pak Guru kita, Ustadz Aziz, juga Ustadz Guru kita Ustadz Ahmad Zaini, yang ada kitab yang biasa dikaji di pesantren ya, Akhlaqul Banin, itu kalau menurut saya itu luar biasa buat anak-anak kita itu, nanti bisa disampaikan juga ya. Kemudian juga kami juga akan menyiapkan para pembimbing yang itu adalah untuk mengevaluasi nanti saat anak-anak kita itu ada di rumah. Ketika di rumah, apa kegiatannya, jadwalnya, dan yang lain sebagainya, dan Bapak Ibu nanti bisa mengkomunikasikan dengan kami setiap perkembangan yang dimiliki oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian. Prioritas pertama memang untuk usia SMA, kemudian nanti insya Allah usia SMP. Kalau usia SD saya masih nyerah Bu, ya belum sanggup deh. Silahkan Bapak Ibu sekalian aja yang usia SD mah ribet Bu ya, harus ngasuhnya itu. Tapi ketika SMP, SMA logikanya sudah mulai jalan, insya Allah itu akan lebih mudah ya. Saya tadi punya sedikit pengalaman di rumah, ternyata memang luar biasa. Apalagi kalau misalnya ini disampaikan dalam bentuk barang-barang Bu, karena untuk materi IQTC nanti enaknya memang disampaikan secara barang-barang sekitar 15-20 orang itu akan enak. Selain juga memang nanti dari program itu kami mengarahkan juga agar sisi leadership-nya juga ada ya Bu ya, tanggung jawab anak juga ada. Jadi kami harapkan nanti ketika misalnya anak-anak itu dalam kondisi normal lagi mereka masuk sekolah, maka kami harapkan mereka juga akan menjadi leader-leader bagi teman-temannya. Tentu pemimpin leader dalam kebaikan. Karena kami sudah membekali mereka dengan bahan-bahan, dengan bekal-bekal yang baik. Itu harapan ya Bu ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan harapan itu kita bisa menjadikan anak-anak kita itu betul-betul qurrata ayun. Bapak, Ibu hadirin makullah, terakhir yang ingin saya sampaikan, karena saya baca mungkin nanti silahkan ke guru-guru kami untuk juga menyampaikan lebih lengkap lagi, bahwa nanti akan ada anak-anak yang soleh dan solehah itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Tapi kemudian mereka menawar, sebentar ya Allah, mana orang tua saya? Kemudian disuruh lagi yang kedua kali, dia pun masih nawar, sebentar ya Allah, mana bapak dan ibu saya itu? Sampai yang ketiga kali mereka nawar, dan akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan mereka, menghadirkan bapak dan ibunya. Maka berhamburanlah anak-anak itu menghampiri ayah dan ibunya, dipegang tangan kiri dan kanan mereka, dan kemudian mereka sama-sama mengajak orang tuanya menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini anak dambaan kita ya Bu ya, anak yang soleh dan solehah yang akan memberikan, mengantarkan pada keselamatan di dunia dan akhirat itu. Dan tentu tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa itu semua kuncinya adalah ketaatan, dan juga tentu harus ada pengorbanan dari kita saat sekarang kita masih bersama-sama dengan mereka.
Di dunia ada amal dan belum ada hisab. Dan nanti di akhirat sudah hilang amal, yang ada adalah tinggal hisab kita. Mudah-mudahan hisab kita insya Allah semakin ringan dengan diringankan juga oleh anak-anak kita, karena hasil diantaranya jerih payah kita semua dalam mendidik anak ketika kita di dunia ini. Mudah-mudahan program kami ini bisa menjadi sesuatu yang gayung bersambut dengan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kami akan berjibaku dengan guru-guru kami, Bapak Ustadz Ahmad Zaini sebagai pimpinan di IKTC, kemudian juga Bapak Kiai Haji Ahmad Tajuddin sebagai juga penasehat juga kami di IKTC ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan berjibaku yang 2 pertemuan dalam setiap minggu itu betul-betul akan menjadi charger, ngecas anak-anak kita sehingga berenergi lagi, energi dalam kebaikan, bukan energi dalam keburukan. Itu yang kami harapkan, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi sinergi yang bagus untuk membangun generasi Qur'ani yang penuh dengan energi, yaitu energi kebaikan yang akan lagi mereka menyampaikan kepada yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari program ini, dan nanti saya juga akan minta ke Pak Febi untuk urusan teknis-teknisnya untuk memberikan penjelasan. Dan guru kita juga alhamdulillah sudah hadir. Silakan Ustaz Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz Ahmad. Sudah hadir 3 Ahmad ya. Ini luar biasa, menjadi sebuah keberkahan. Ya, begitu selayang pandang dari Ustaz Ahmad Safan terkait tentang program yang insya Allah sedang kita launching, yaitu program pesantren anak sekolah yang akan kita selenggarakan setelah jumlah peserta sudah proporsional untuk bisa kita mulai, yaitu sekitar 20 peserta. Dan ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat untuk tingkat SMA. Ya, tadi juga disampaikan bahwa keterlibatan orang ketiga ternyata tidak bisa disingkirkan. Ya, seperti saya teringat dengan bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih juga terbentuk selain dari nasihat dan bimbingan orang tuanya yang solih dan solihah, ternyata juga ada di sekitar beliau itu adalah ulama-ulama. Ada Syekh Al-Qurani dan Syekh Syamsuddin yang membentuk beliau menjadi seorang yang hebat di masanya hingga menjadi catatan sejarah terhebat dalam sejarah manusia hari ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti jika ada pertanyaan, ada Q&A, question and answer dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan program tersebut, silakan untuk disampaikan kepada kami melalui fitur chat. Insya Allah Safan dan para guru-guru kita semua akan berkenan untuk menjawabnya. Alhamdulillah saat ini sudah hadir guru kita, mudir dari Era Al-Quran Ta'lim Center, yaitu Ustaz Ahmad Zaini, sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Assalamualaikum Ustaz Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, suaranya jelas nggak? Jelas sekali Ustaz. Jelas. Oke, alhamdulillah. Ya. Bang Ustaz, barangkali ada yang mau disampaikan untuk menjadi booster bagi kami semua. Kayaknya Ustadz Aji udah puas tadi sama Ustadz Bapak deh. Saya nambahin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarramun yang kami hormati Ustadz Haji Tajuddin, guru kami, Ustadz Ahmad Safan, partner kami dalam mudah-mudahan tarbiyah umat ya, serta Kang Febi, Bapak Ibu yang sama-sama kita hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita memikirkan di masa-masa kita sekarang ini, terutama tentang anak-anak kita yang hampir setengah tahun lebih tidak sekolah atau tidak belajar di sekolah ya. Pertama tentu menjadi harapan kita semua memiliki anak yang soleh ya. Kalau dalam terminologi bahasa Arab itu ada beberapa istilah gini ya. Ada anak itu yang cantik rupanya,
yang ganteng rupanya disebut jamil ya. Untuk perempuan disebut jamilah ya. Ya Kang Febi ya, jamil itu ganteng, untuk perempuannya jamilah artinya cantik ya. Itu yang bagus rupanya ya. Kemudian kalau baik perbuatan ucapannya maka disebut hasan. Untuk perempuannya disebut hasanah ya. Kalau hatinya baik disebut toyib ya. Toyib itu baik hatinya. Untuk perempuannya disebut toyibah ya. Untuk perempuannya dia disebut toyibah. Jadi Bang Toyib itu baik hatinya, meskipun 3 kali lebaran nggak pulang-pulang dia nggak lupa transfer ya. Dan Presiden Turki itu mungkin benar katanya dari Bandung ya, namanya juga Cecep Toyib ya. Berapa kali lebaran nggak pulang ya. Guyon ya, Presiden Recep Tayyip Erdogan, mudah-mudahan baik hatinya ya. Nah, yang kita doa selama ini minta keturunan yang jamil jamilah, hasan hasanah atau toyib toyibah? Toyib. Ya tentu ya jawabannya berarti yang soleh dan solihah. Jadi soleh adalah yang baik luar maupun dalam ya. Yang baik luar dalam, yang kalau tadi doa di Al-Quran itu yang bisa menjadi qurrata ayun. Tadi saya bagian akhir mendengarkan ya. Nah, bagaimana menjadi anak yang soleh-solehah ini? Diantaranya kalau kita lihat kata-kata Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz berkata, as-solahu minallah wal adabu minal aba. Pada hakikatnya kesolehan itu memang hadiah dari Allah ya. Dan kewajiban orang tua al-adab, pendidikan itu dari orang tua ya. Tapi harus diyakini bahwa kesolehan itu sebetul-betulnya dari Allah, hadiah dari Allah. Ya, sebagaimana Nabi Nuh tidak bisa mensolehkan anak istrinya, Nabi Lut gagal mensolehkan istrinya ya. Nabi Ibrahim tidak bisa mensolehkan bapak beliau, begitu juga Nabi Muhammad paman bibinya tidak bisa disoleh-solehkan ya. Karena kewajiban beliau hanya al-balagul mubin, menyampaikan, mengingatkan ya. Fadzakir inama anta mudzakir, sekedar mengingatkan. Maka demikian juga kita sebagai orang tua, bahwa kesolehan itu sebetulnya memang hadiah dari Allah, tapi wal adab, ingat sunnatullahnya, kewajiban orang tua adalah mendidik dengan sebenar-benar pendidikan ya. Nah, bagaimana caranya, sedikit ini sharing bagaimana untuk anak-anak soleh. Kalau bahasa istilah ini ya, istilah saya, soleh itu kan 5 huruf ya. 5 huruf kalau disederhanakan bahasa Indonesianya. Pertama S-nya adalah sabar orang tua mengingatkan ya. Jadi orang tuanya harus sabar mengingatkan supaya anak-anaknya soleh-solehah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Dan perintahkanlah keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu untuk sholat wastabir. Wastabir itu sabar yang istiqomah, sabar yang di atas kesabaran yang biasa ya. Sabar yang tidak biasa-biasa, sabar yang lebih, sabar yang plus ya. Kami tidak mengharap rizki dengan ibadahmu, tapi kamilah yang akan memberi rizki kepadamu ya. Jadi harus sabar, terutama ibu-ibu di awal-awal, karena memang untuk di awal-awal pendidikan anak ini kan emosinya terutama terbentuk dari ibu. Saya pernah dengar kalau pengaruh ibu pada anak itu memang lebih kuat daripada pengaruh bapak. Sehingga ketika Nabi ditanya siapa yang harda, ayah. Nanti ketika anak usia 7-14 tahun itu mulai pengaruh bapak dan ibu sama-sama. Sebutlah takamul ya, saling melengkapi ya, 50%, 50%, 50-50. Nah, begitu anak di atas 14 sampai 21 tahun, maka mulai otaknya memang harus banyak dibentuk oleh pengaruh pendidikan dari bapaknya ya. Nah, artinya kalau ibu kan lebih banyak unsur emosionalnya, dalam hal ini bapak pendidikannya, bagaimana sekolahnya dan sebagainya, itu lebih banyak mengambil peran ya. Dalam hal ini kalau bapaknya tidak berperan ya, ibunya mengambil peran bagaimana anak-anaknya dididik ya. Kemudian S soleh ya, O-nya adalah orang tua menjadi teladan, menjadi contoh ya. Karena dikatakan lisanul hal aqwa min lisanil maqal, bahwa perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan ya. Apa yang dilihat anak di rumah itu lebih berpengaruh daripada nasihat yang didengerin. Misal orang tua ini nyuruh anaknya, ayo ke masjid, ayo sholat sana ke masjid.
Tapi yang dilihat anak di rumah, orang tuanya misalnya tidak sholat atau tidak sholat di masjid, maka anak mungkin akan ke masjid, tapi lebih banyak dorongannya karena takut pada orang tua. Nanti pada saat tidak ada orang tua, anak lebih memilih sholat di rumah. Nah ini maka contoh yang diberikan orang tua, ya, yang dilihat oleh mata anak pada orang tua itu lebih berpengaruh daripada nasihat-nasihat yang didengarkan. Meskipun nasihat juga penting ya, terutama kalau di masa-masa pertumbuhan, masa-masa kanak-kanak itu kan nasihat yang paling baik yang masuk ke dalam hati anak adalah nasihat-nasihat yang diberikan pada saat menjelang tidur ya. Karena itu langsung mengakses alam bawah sadar ya. Nah, ini yang kedua, soleh ya. S-nya apa tadi Bapak Ibu? Sabar. Orang tua mengingatkan, ibunya terutama meskipun ibu dituduh cerewet, meskipun ibu dianggap bawel dan sebagainya, teruskan ya. Sampai nanti anak paham sendiri bahwa semua itu untuk kebaikan mereka ya. Kemudian O-nya, orang tua memberikan contoh. Kemudian L-nya, lihat pergaulannya. Lihat pergaulannya. Tadi Kang Sapan cerita ya, bahwa pergaulan ini dampaknya sangat-sangat besar ya. Anil mar'i latas an dinihi ya. Kalau mau melihat seseorang itu nggak usah tanya gimana sifatnya si anu, lihat aja tentang siapa khalilihi, lihat temannya siapa, teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya anak soleh, anak yang ahli masjid, insya Allah gak jauh-jauh tuh anak kita sifat-sifat akhlaknya juga seperti itu ya. Tapi kalau anak kita bergaul sama anak-anak yang ya akhlaknya rusak dan sebagainya, gak jauh-jauh ya. Setelah kita dengarkan kan bergaul bersama tukang besi, maka kalau tidak kecipratan apinya, maka setidaknya akan dapat bau asap, bau apa ya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kalau enggak kebagian minyak wanginya, minimal dapat aroma wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Kan seperti itulah pengaruh pergaulan ya. Maka lihatlah pergaulan anak-anak kita ini ya. Jika kalau nanti anak-anak kita di masa corona ini mereka bergaul di masjid bersama teman-teman yang sama-sama ngaji, belajar, ini sudah berada di satu habitat yang sangat baik ya, di komunitas yang baik ya. Apalagi Bapak Ibu sebetulnya kan program masjid itu sebetulnya kan 4. Intinya program masjid Nabi ya, yang harusnya menjadi program seluruh masjid-masjid umat Islam di seluruh dunia itu meniru masjid Nabi. 4 program ya. Yang pertama, bagaimana masjid itu berperan sebagai pusat dakwah ya. Yang kedua, pusat tarbiyah ya. Pusat tarbiyah, yang kemudian nanti yang ketiga pusat ibadah, zikir, istighosah dan sebagainya. Dan yang keempat, khidmatul umat, pelayanan umat, fungsi sosial ya. Jadi yang terutama fungsi masjid itu setelah dakwah adalah tarbiyah. Lebih utama daripada sekedar ibadah ya. Karena ilmu itu lebih penting daripada ibadah, ilmu lebih penting daripada akhlak. Maka ayat-ayat yang pertama turunkan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq ya. Sebelum nanti perintah sholat, perintah puasa dan sebagainya ya. Ya. Nah ini sehingga kalau nanti anak-anak kita ini bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama ngaji di masjid ya, karena sekolah sekarang tidak ya, maka masjid-masjid ini mengambil peran ya. Bagaimana mengambil alih ya pendidikan di masa-masa seperti sekarang, sebab kalau anak-anak kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, pasti nanti mereka sibuk dengan hal-hal yang sia-sia bahkan negatif ya. Ini yang ketiga, jadi L-nya lihat pergaulan anak kita ya. Kemudian yang keempat hurufnya apa Kang Pebi? Soleh. Oh, Kang Pebi kemana ini ya? E-nya ya, E-nya artinya eratkan hubungan anak dengan orang tua. Kalau kita lihat Al-Quran, itu banyak dialog-dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak ya, terutama para nabi-nabi itu dengan anaknya ya. Bagaimana dialognya misalnya Nabi Yakub dengan anak-anaknya, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku ya. Jadi masih bagaimana tarbiyah iman Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa yang kalian sembah kalau bapak meninggal dunia? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ya. Wa Yaqub wal asbad ya. Oh ya bapakku, kami akan menyembah tetap sepeninggalmu, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Yus dan seterusnya. Jadi tarbiyah imaniyah yang luar biasa ya. Bagaimana dialog ya, eratnya hubungan
Nabi Ibrahim dengan Ismail. Sebelum mengeksekusi Ismail, diajak dulu dialog ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka. Wahai anakku Ismail, Bapak melihat dalam mimpi Bapak itu menyembelih kamu. Ini perintah Allah, ini mimpi, ini wahyu dari Allah. Fandur madza tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu ya? Jadi Ibrahim ingin melihat sejauh mana kekentalan iman anaknya. Maka dia tanya ini bukan dalam rangka kalau anaknya nggak mau disembelih nanti tidak disembelih, tapi untuk mengukur sejauh mana keimanan Ismail yang masih remaja. Dan ternyata Ismail luar biasa ya. Ya batib al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak kerjakan perintah Allah, engkau dapati anakmu insyaallah termasuk bersabar ya. Bagaimana dialog Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf nanti ya. Dalam surat Yusuf itu melihat mimpi. Bagaimana dialog Luqman dengan anaknya, menanamkan keimanan ya, ya bunayya la tusyrik billah ya. Itu kan bagaimana menanamkan ketauhidan ya. Ya bunayya aqimis sholat, bagaimana anaknya disuruh untuk benar-benar menjaga sholat ya, dan sebagainya ya. Nah tidak lupa juga bagaimana dialog Nabi Nuh bahkan ya. Nabi Nuh ini pun tetap menjadi contoh kita bagaimana mentarbiyah anak, bahkan sampai di detik-detik akhir anak ini yang sudah boleh dikatakan yang tidak mau mengikuti dakwah bapaknya masih terus diajak ya. Jadi tidak putus asa Nabi Nuh. Ketika sudah terjadi banjir bandang, Nabi Nuh bersama 80 jamaahnya yang naik di kapal ya. Anaknya Kan'an tidak mau naik, maka Nabi Nuh masih mengajak ya. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, hayo naik di kapal ini bersama kami. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya bapak, saya akan naik ke gunung Burangrang. Kalau di Purwakarta ya. Saya akan naik ke gunung untuk menyelamatkan aku. Enggak, saya enggak mau naik kapal ya. Kata Nabi Nuh, la asimal yaumin min amrillah. Hari ini enggak ada yang selamat dari bencana yang Allah timpakan ya. Akhirnya tenggelamlah Kan'an ya, mati tenggelam ya. Dan nggak tahu saya di depan Bayu Asih itu ada buku Kan'an, ada hubungannya nggak dengan Kan'an anaknya Nabi Nuh ya. Coba nanti ditanyakan sama Kang Pebi yang suka beli perlengkapan listrik ya. Nah ini artinya yang keempat adalah eratkan hubungan dengan anak ya, dengan dialog, dengan ngobrol. Terutama ada pada saat-saat berdua ya, untuk keperluan bantu anak beli baju, ajak jalan-jalan dan sebagainya. Ini momentum yang baik ya. Terakhir hanya adalah harapan ya, doa kepada anak, hargai anak ya, hargai anak, kelebihan anak. Setiap anak ini bawa kelebihan masing-masing ya. Tidak semua anak-anak kita sama, pasti beda-beda kelebihannya ya, sehingga hargai kelebihan yang mereka bawa pasti ya. Mereka punya talenta tersendiri, skill tersendiri yang mungkin berbeda dari orang tuanya ya. Ada anak yang senang bahasa, ada yang jago kimia ya, ada yang senang bahasa Inggris, ada yang nggak suka dan sebagainya. Tapi pasti ya, setiap anak ini punya kelebihan. Likulli syai'in maziyah, segala sesuatu punya kelebihan masing-masing. Maka hargai itu ya. Hargai, iringi dengan doa ya. Dengan doa ini sebagaimana Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Tetap dikawal anak-anak kita ini dengan doa terus-menerus. Insya Allah dengan kekuatan doa yang terus-menerus, ini satu saat anak yang jauh sekalipun mudah-mudahan juga masih bisa kembali ya. Tapi sebagaimana tadi di awal perkataan Umar bin Abdul Aziz, kewajiban kita orang tua al-adabu minal aba. Mumpung masih ada kesempatan, anak-anak kita masih bisa kita kontrol, masih bisa kita arahin ya, terutama ini anak-anak di masa-masa sekarang. Bismillah ya, sama-sama kita ajak anak-anak, didik anak-anak kita ini dengan pihak ketiga tadi dikatakan ya, bisa jadi lebih efektif ya. Itu barangkali tambahan Ustadz Haji ya, Ustadz Kang Sapan, Kang Pebi, itu barangkali. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Hatur nuhun Ustadz Ahmad Zaini. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan. Mohon maaf tadi saya agak keluar dari Zoom karena
koneksi lemah, jadi beberapa pertanyaan hilang, tapi alhamdulillah sudah di backup. Namun nama pengirim pertanyaannya jadi hilang. Afwan kalau misalnya tidak tersebut. Kita mulai sesi pertanyaan Q&A-nya. Ada yang terkait dengan materi, ada yang terkait dengan pesantren anak soleh. Kita akan bahas satu persatu ya. Mungkin akan saya pergilirkan. Guru-guru kita akan menjawabnya. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya bagaimana harus bersikap terhadap anak yang sudah dinasehati dengan ilmu agama Islam, tetapi anak tersebut tidak melaksanakan nasihat orang tuanya. Jazakallah khair. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Baik, mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada guru kita, Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Baik Ibu Umi Abdurrahman yang sudah bertanya. Terima kasih. Izin guru saya Ustadz Ahmad Zaini dan Ustadz Ahmad Safan. Ya, begini. Jadi kalau kita sudah mengingatkan, kemudian juga secara ilmu sudah cukup, tinggal bagaimana kita tawakal. Ya. Jadi bisa jadi kesalehan itu ada halangan-halangan akibat kita menggantungkan kepada usaha. Nah itu. Jadi sepanjang kita menggantungkan, wah ini kan sekolahnya di Anu, lihat dulu dong ustadznya siapa, dia kan pandai, dia kan hebat. Nah sepanjang itulah maka Allah ya tidak senang dengan itu. Maka saya sempat menulis sebuah tulisan, sudah ya kembalikan atau juga tawakal kepada Allah setelah kita udah usaha begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah bagaimana kalau kita sudah maksimal, ya sudah dinasehati, kemudian juga pendidikan sudah dititipkan ke lembaga yang paling baik, ya tinggal faidza azamta fatawakkal 'alallah ya. Jadi hakikatnya bukan dengan sekolah itu dia menjadi soleh, bukan dengan ustadz itu dia menjadi soleh, bukan dengan lembaga yang hebat dia jadi soleh, tetapi hakikatnya Allah yang menyolehkan. Nah bisa jadi selama anak itu belum soleh, ada hijab, ada halangan atau ada kesombongan kita yang ya menjadikan asbab wasilah itu menjadi tujuan. Allah alam bissawab. Demikian Ummu Abdurrahman. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak kita akalnya sempurna, maka si anak diberi pilihan untuk mengerjakan amal-amal soleh atau berbuat maksiat. Sejauh mana pertanggungjawaban orang tua di hadapan Allah? Karena orang tua tidak bisa memaksakan anak kita untuk menjadi anak yang solih. Orang tuanya hanya bisa ikhtiar. Syukran. Baik, mungkin guru kita Ustadz Ahmad Zaini berkenan untuk menjawabnya. Halo Ustadz. Ya, tadi ya kewajiban kita itu selain menafkahi zahirnya anak ya, adalah tarbiyah batinnya ya. Dan tarbiyah batin yang paling penting itu adalah ilmu dan ketakwaan. Saya ingat ada kata-kata Sayyidina Ali ya, ala inna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda anak-anak itu baru bernilai dengan ilmu dan ketakwaan. Fa ilam yakuna fala tibar li hayati. Kalau tidak ada pada diri seorang anak ilmu dan ketakwaan, maka tidak ada arti kehidupannya. Maka itu yang harus ditanamkan selain memberikan makanan fisik kepada anak itu, orang tua itu bagaimana ilmu ya. Bagaimana ketakwaan sehingga dia punya rem sendiri dalam hidupnya ya. Nah, kalau orang tua sudah betul-betul maksimal lahir batin ikhtiarnya untuk mendidik anak dengan bantuan pihak ketiga, bukan hanya diri sendiri, ya betul-betul sudah maksimal yang tadi disampaikan Ustaz Haji. Tawakal, doakan ya. Karena kan pada hakikatnya as-sholah min Allah, kesolehan itu ya dari Allah, hadiah dari Allah ya. Jangan sampai nanti tawakalnya itu pada lembaga, tawakalnya pada guru, karena bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa mensoleh-solehkan bibi dan paman beliau. Nabi Ibrahim tidak bisa ya, tidak bisa. Itu semua hadiah dari Allah. Kita ikhtiar maksimal, tapi kemudian jangan bertawakal pada ikhtiar kita, tawakal pada Allah gitu ya. Sebagai musabbibul asbab yang menyebabkan segala sebab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti memang butuh ilmu dan ketakwaan. Tanpa ketakwaan
Kayaknya mustahil anak jadi soleh ya Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurani. Afwan, mungkin karena loncat-loncat ya, karena backup-annya jadi tidak tersusun. Assalamualaikum Ustadz, apakah program pesantren ini tidak ada versi online-nya? Terkait kondisi terkini secara teknis belum memungkinkan putri saya untuk ke Gria Asri 2 kali sepekan. Afwan, syukron. Ya betul. Karena insya Allah penyelenggaraan pesantren kita, pesantren anak soleh itu akan diselenggarakan secara offline ya Bu ya. Nah, mungkin terkait hal ini mungkin Al-Ustadz dari Ustadz Ahmad Safar bisa memberikan penjelasan. Enggak, Al-Ustadz. Baik, terima kasih. Untuk teknis penyelenggaraan pesantren anak sekolah ini, memang kami sudah memutuskan untuk menyelenggarakan secara offline. Kenapa kami memutuskan untuk menyelenggarakan secara offline? Karena memang ini butuh pendekatan dengan anak itu. Kalau misalnya online saja itu susah ya, kami mengambil hati mereka, mengadakan pendekatan dengan mereka, padahal kami inginnya memang ada kedekatan dengan mereka itu. Kalau mereka sudah dekat dengan kita, insya Allah mudah untuk diarahkan. Tapi kalau misalnya hanya bertemu wajah saja Bu, bisa jadi itu wajahnya dipoto ya, nanti nongkrong gitu ya, anaknya entah kemana gitu ya. Ada juga yang begitu ya, mungkin lagi jalan-jalan, tidur dan yang lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas memang kami butuh pendekatan lebih ke anak-anak itu. Karena memang dengan dekat, dengan bertemu, kita juga bisa melihat, bisa diskusi lebih dalam lagi. Karena memang ini kadang butuh teman mereka itu, butuh teman ngobrol. Kalau misalnya hanya di via Zoom saja misalnya seperti ini sangat-sangat terbatas. Maka itu kami memutuskan untuk program pesantren anak sekolah ini secara offline, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Insya Allah dengan jaga jarak, harus tetap memakai masker dan yang lain sebagainya, itu akan kami tempuh sebagai upaya kita ya, sama-sama untuk mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dengan upaya-upaya yang kita lakukan tersebut. Jadi begitu, jadi kami sudah memutuskan untuk ini kita tetap akan diselenggarakan secara offline, mudah-mudahan bisa lancar. Bagi yang belum, mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ada kesempatan untuk bergabung bersama-sama. Begitu mungkin, Ustaz. Ya, jazakallah. Jadi insya Allah kita akan melangsungkan pelaksanaan acara dengan offline, tapi tentu dengan protokol kesehatan yang maksimal, Bu. Nah, tapi jika memang ada sebuah instruksi dari pemerintah setempat yang memberikan arahan untuk belum offline, ya mungkin kita akan sesuaikan dengan kondisi tersebut, insya Allah. Baik, mungkin masih nyambung dengan pesantren anak sekolah. Ada pertanyaan dari Ibu Susi, dan ini juga merupakan mungkin perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke saya. Mohon maaf Pak Ustadz, masalah maharnya gimana? Jazakallah. Ya, mungkin saya membantu menjawab ya. Jadi insya Allah terkait dengan mahar, bukan mahar mungkin ya Bu ya, infak ya, infak dan pendaftaran. Jadi untuk program pesantren anak sekolah ini, untuk pendaftaran 100.000 sudah termasuk dengan kitab. Nah, kitab inilah yang akan menjadi panduan pembelajaran ya. Dan kitab ini yang juga dipakai oleh ibu-ibu peserta taklim mudah terjemah Al-Qur'an. Ya, insya Allah tadi juga disampaikan yang pernah dicoba kepada putri-putrinya Ustadz Ahmad itu ternyata cepat dan mudah dicerna. Mungkin jika diberikan ke anak-anak yang lebih muda juga sama seperti itu ya. Mungkin kalau kita yang sudah berusia lebih tua, mungkin karena faktor usia ya. Tapi insya Allah dengan anak-anak yang secara potensi pemikiran dan akal lebih muda, lebih fresh, lebih cepat. Nah itu terkait dengan pendaftaran. Dan ada infak Ibu. Infak itu
kita standarkan sebesar 200.000 ya per bulan. Namun seperti biasa Bu, bahwa jika dalam dalam kondisi perekonomian keluarga masing-masing, jika ada yang keberatan, maka untuk disampaikan kepada kami. Jangan sungkan-sungkan, Ibu segera sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran, ibu yang banyak berperan dalam pendidikan anak. Akan tetapi di zaman sekarang kebanyakan ibu menjadi wanita yang bekerja atau wanita karir. Sehingga peran ibu di dalam mendidik anak menjadi kurang maksimal. Bagaimana sebaiknya secara Islami mengenai kondisi peran ibu sebagai wanita karir tersebut? Terima kasih. Mungkin Ustadz secara bergilir ya, Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin berkenan untuk memberikan jawabannya. Tafadhol Ustaz. Ustaz Zain. Ustaz Zain. Mantap. Oh, sweet lagi. Ya, nih Pak Ustaz, kita tawadu semua. Ya baik. Ya baik. Mohon izin ya. Jadi begini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ya, tugas dan fungsi ya suami istri itu bagaikan tubuh gitu ya. Jadi memang ya semua punya kelebihan ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu. Ya, jadi semua punya kelebihan, suami punya kelebihan, istri pun juga punya kelebihan. Tapi kelebihan itu intinya ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ya. Nah, contoh misalnya, ya tugas ibu itu kan umun, ya dia menjadi ibu, dan itu memang umun itu kalau mau dibandingkan dengan gaji, itu ya, dan juga kompensasi Allah itu nggak bakal sebanding, ya. Dia bagaimana ladang pahalanya, masya Allah ya, bagaimana dia memasak, kemudian menjaga, merawat anaknya, itu kalau mau dihitung dengan nilai-nilai dunia ya, itu tidak akan tertandingi ya dengan nilai apapun. Nah, maka sesungguhnya ya ketika dia memahami bagaimana konsep agama menempatkan kemuliaan wanita sebagai umun, dan yang kedua sebagai warabbatul bait ya, yang memanage atau manajer rumah tangga, maka dia akan menempatkan itu sebagai yang utama. Jadi kalau misalnya kita memahami ahkamus syar'iyah, ada wajib, ada sunat, kemudian ada mubah, yang mubah ini nggak bakal mengalahkan yang wajib gitu. Artinya kalau memang ada kesempatan yang wajib, pasti dia akan dahulukan yang wajib dulu begitu. Nah, apa yang ditanyakan oleh ibu ini kelihatannya ya yang mubah ini malah ya menggantikan yang utama gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah begitu ya. Yang namanya mubah silahkan begitu ya, sepanjang ada izin dari suaminya, kemudian juga memang tidak meninggalkan yang wajib. Tapi yang ditanyakan, yang penting itu adalah ketika dilaksanakan bisa tidak ya. Yang wajib tetap wajib, yang sunat-sunat, yang mubah itu mubah. Tapi faktanya kebanyakan susah begitu. Ya silahkan begitu ya, kembali kepada pelakunya. Jadi itu saja. Jadi intinya adalah bagaimana tugas dan peran ibu ya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita melihat kemuliaan ya, bahkan begitu ya, kalau kita ingin kemuliaan ya, tentu kemuliaan itu ada pada ketaatan istri kepada suaminya. Ya, sempat kan ada sahabiah nanya kepada Nabi begitu, kenapa saya tidak dilakukan atau juga mendapatkan tuntunan yang sama? Kok laki-laki boleh jihad, laki-laki mencari nafkah? Ya kamu itu taat sudah cukup. Taatnya kamu kepada suami itu surganya kalian katanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Ahmad Zain untuk melanjutkan. Ya. Mungkin untuk Ustaz ini ada pertanyaan berikutnya karena terkait dengan SO, L, E dan H. Mana ya? Ini ada. Nah, mana ya tadi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap orang tua
setelah menasehati anaknya, tetapi nasihat itu belum Allah sentuhkan ke dalam kolbunya. Apakah harus marah-marah atau disitukah ujian kesabaran yang harus dijalani? Nah, ini terkait yang tadi Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan kembali. Pertama, anak-anak kita ini satu sisi amanah ya. Satu sisi amanah, titipan Allah, pinjaman Allah, bukan milik kita ya. Yang kedua adalah ujian untuk orang tuanya ya. Ujian nih anak-anak kita ya. Ujian untuk orang tua ya. Jadi kalau ada orang anak yang mungkin agak-agak susah dinasihatin dan sebagainya, kan latihan kesabarannya di situ ya. Anak adalah malaikat-malaikat yang dikirim Allah untuk melatih orang tuanya lebih bersabar lagi. Kapan orang tua belajar bersabar? Kalau anak-anaknya nurut semua ya. Jadi di saat itu lihatlah anak ini sebagai ujian dari Allah untuk memperhalus kesabaran kita, untuk lebih membuat akhlak kita makin baik lagi ya. Caranya adalah kita sabar, lebih baik dari sabar lagi kita ridho menerima ujian dari Allah. Mungkin anak kita terlalu aktif, agak susah diomongin dan sebagainya. Kita ridho terima ini dulu sebagai ujian dari Allah ya. Kita ridho, tandanya kita ridho, kita tidak marah-marah, tidak ngeluh, tidak resah dan gelisah, itu tandanya kita ridho ya. Jadi kalau kita masih marah-marah ya, ngomel terus ya, gelisah, berarti kita belum ridho dan belum sabar ya. Jadi ridholah terima ini dengan diiringi dengan doa, dengan nasihat. Ingat sambil kita menasihati itu, di hati kita keyakinan bahwa yang merubah anak kita itu bukan kita, tapi adalah Allah. Cuma kita ngingetin sebaiknya. Dan mungkin bukan hanya nasihat kita ya, nasihat kita nggak mempan, pakai nasihat orang lain, pakai nasihat orang yang didengar oleh anak, atau misalnya ikutkan anak di lembaga-lembaga yang kira-kira insya Allah cocok nih anak dengan pergaulan, dengan guru-guru yang mungkin ikhlas, mungkin betul-betul ini berharap mendidik anak dengan benar-benar, insya Allah tuh ya, anak-anak bisa berubah. Anak saya sendiri Bapak Ibu, kemarin kan masuk pesantren anak saya. Awalnya karena setelah COVID ini jadi sempat nggak mau di pesantren ya, maunya sekolah biasa ya. Tapi saya sedikit maksa, saya memang sedikit maksa harus pesantren ya. Agak berat dia ke pesantren, tapi ya nurut karena saya maunya harus pesantren ya. Hanya kami antar ke pesantren di awal bulan Juli ya. Alhamdulillah di pesantren rupanya karena rupanya tempatnya cocok ya, teman-temannya bagus-bagus, berprestasi, betah ya di situ, sehingga anak saya ini sampai bilang udah ya nggak usah ditengok-tengok ya, nggak apa-apa, saya betah di sini, intinya seperti itu ya, karena ketemu di lingkungan yang pas, yang tepat, dia melihat dirinya di situ bisa berkembang, teman-teman yang bisa diajak berkompetisi, sehingga insya Allah potensi anak juga berkembang ya. Jadi kayaknya kalau nasihat kita nggak mempan, pakai nasihat yang lain ya. Kalau enggak ya udah masukkan di lembaga-lembaga yang kira-kira ini bisa membantu anak kita ini bisa lebih didengar. Mungkin karena kita kredibilitas orang tua agak kurang, sehingga kurang didengar oleh anak, itu juga bisa menjadi sebab anak kurang mendengar nasihat orang tua. Atau karena terlalu dekat juga dengan orang tua, sehingga anak udahlah paling orang tua marahnya segitu ya, sehingga ya berani wibawanya orang tua boleh dianggap agak berkurang di depan anak. Wallahu a'lam ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan lebih dari 21.30, namun pertanyaan yang sampai ke saya masih tersisa beberapa. Mohon izin mungkin jika ada penambahan waktu ya Bu ya, mudah-mudahan pertanyaan yang diberikan bisa terjawab dan memberikan ketenangan kepada yang memberikan pertanyaan. Ustadz Ahmad, Ustadz Aziz, ini ada pertanyaan nih Ustadz, mungkin Ustadz bisa membantu untuk menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Rina Firmansyah. Afwan Pak Ustadz, bagaimana kelak pertanggungjawaban sebagai orang tua yang kondisi pengasuhan anaknya berada di neneknya? Begitu Ustadz. Ustadz Aziz?
Ya. Perlu Mohon diulang? maaf, sinyalnya agak Oh iya. ya, ini ada, saya bisa baca. Iya. Ya, jadi memang Ibu Rina ya. Jadi kelihatannya memang ini kasusnya banyak ya. Jadi dengan kesibukan, kemudian juga kewajiban-kewajibannya, sehingga kewajiban utama mendidik anak itu tidak sanggup, bahkan juga tidak dilakukan oleh ayah dan ibunya. Nah, ini banyak kasus yang kayak begini disebut dengan yatim ya. Yatimnya bukan hakikat gitu, tapi yatimnya itu memang dia tidak tidak yatim meninggal gitu ya, tetapi dia tidak tanggung jawab dengan anaknya. Ya, pertama, kalau memang kewajiban itu tidak dilaksanakan, apa hukum wajib? Ya, kita kenalkan hukum wajib itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, mendidik itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun ya. Jadi kewajiban yang utama itu adalah mendidik itu adalah siapa? Kedua orang tuanya. Ya, ayah dan ibunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kalau sudah kewajiban itu ditinggalkan, ya tentu adalah dosa. Beda kalau misalnya dititipkan ke neneknya itu ada alasan-alasan yang bersifat syar'i misalnya. Ya, misalnya sakit ya. Dan itu pun juga nggak selamanya begitu ya. Jadi kalau memang alasannya syar'i itu boleh. Tapi kalau pengasuhannya itu dialihkan kepada neneknya begitu ya, ya maka sekali lagi yang akan dihisab itu kan kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jadi alangkah baiknya yuk sama-sama kita mengilmui, kemudian juga kita evaluasi kembali apa tugas dan tanggung jawab, kewajiban orang tua. Dan yang ketiga adalah ya tentu ya nanti kalau misalnya bisa ke neneknya, ke pembantunya, maka nanti jangan ya tersinggung kalau doakan itu nanti akan kembali kepada yang membantunya. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbaya. Nah, kama robbayanya ke neneknya nanti atau ke ustadznya di sekolah gitu ya. Kalau seandainya sama sekali tidak ada kontribusi. Jadi paling tidak ya intinya adalah tidak boleh dialihkan sepenuhnya. Sekalipun di pondok tetap ya bagaimana tugas peran orang tua itu tetap ada begitu. Maka kalau di kami di pondok tetap nanti ada bulanan kajian, dilibatkan ya, diundang supaya tahu begitu. Nah pun demikian ya. Jadi intinya adalah tidak boleh dialihkan sepenuhnya. Sekalipun nenek lebih sayang dan lain sebagainya, ya silahkan, tetapi bukan dialihkan untuk mendidik sepenuhnya, dan tanggung jawab kewajiban tetap ada di pundak kedua orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cukup jelas ya Ibu Rina. Berikutnya dari Ibu Sri Reni ada pertanyaan. Insyaallah Ustadz Ahmad Zaini yang berkenan untuk memberikan jawaban. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang tantrumnya luar biasa dalam usia 6 tahun, kelas 1 SD? Padahal sudah berusaha seperti mendoakan agar dilembutkan hatinya, dan pengasuhan selama ini insya Allah tidak ada yang salah dalam hal mengajarkan keagamaan dan adab. Mohon pencerahannya Ustadz untuk saudara saya. Demikian Ustadz, kira-kira seperti apa nih jawabannya? Tantrum artinya? Tantrum itu ini Ustadz, apa namanya itu? Ngamuk. Oh, ya, bahasa susah untuk ya. Iya, tadi seperti meraung-raung ya. Oh, gitu. Tadi seperti disampaikan ya, yang ini di samping amanah adalah ujian untuk orang tuanya ya. Jadi anak-anak kita ini adalah trainer kita Bapak Ibu ya, trainer kita untuk menguji kesabaran kita ya. Dan kalau kita lulus ujian kesabaran, wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira orang-orang yang bersabar ya. Jadi sayangilah trainer-trainer kita ya, jangan trainer kita benci ya. Karena anak kita inilah yang memperhalus akhlak kita, yang menjadikan kita bertambah sabar. Jadi saya pun kadang-kadang ke anak-anak ini saya cium tangan ya, karena apa, saya nganggap anak ini melatih kesabaran saya ya. Karena kadang-kadang emosi kita ini betul-betul dengan anak, dengan tingkah-tingkah mereka, apalagi di usia-usia seperti itu ya, ngamukan dan sebagainya. Dan biasanya Bapak Ibu, anak yang seperti tadi ya, ngamukan, keras kepala, yang bandel itu biasanya punya talenta lebih itu ya, punya talenta lebih, makanya dia berani memberontak ya.
Jadi anak yang pendiam, yang penurut, yang ini justru itu justru ya terlalu penurut itu juga kurang baik ya. Tapi jadi yang punya mental memberontak itu justru berarti anaknya cerdas itu ya. Dia udah mau mandiri dan sebagainya. Tinggal orang tuanya dia harus banyak baca lagi kan, baca buku psikologi anak dan sebagainya, sehingga bisa dengan ini nanti orang tua juga berkembang ya. Bahwa anak dengan perkembangan usia dia bertambah tantangan dan sebagainya ya. Misalnya anak nggak lagi sekedar disuruh-suruh tapi diberikan pilihan-pilihan ya. Nah kamu mau mau makan ini atau ini, jadi diberikan pilihan. Kalau disuruh mungkin dia agak melawan, ya udah dikasih pilihan mau ini atau ini ya. Seperti itu ya. Jadi jangan putus asa dengan anak ini. Lihatlah anak kita sebagai trainer kita. Justru dengan anak kita seperti itu kita akan berkembang, akhirnya ngaji lagi, belajar lagi ya. Dan bukan hanya anak nanti yang akan berubah, tapi orang tuanya juga justru dengan anak seperti itu bertambah arif, bertambah bijaksana, bertambah wise ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah, barakallah. Demikian pertanyaan terakhir Ustaz ya. Sebelum kita tutup, kita akan meminta doa dari mudir kita. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah menjadi pertemuan yang bermanfaat, penuh gizi, dan memberikan kita peneguh keimanan, khususnya dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Ustadz Ahmad Zaini mohon untuk memberikan doanya bagi kita semua, Ustadz. Mangga silakan. Tafadhol Ustadz. Insyaallah. Ustaz Haji insyaallah. Ustaz Haji betul. Betul. Di barakatikum insyaallah. Oh ya, mau Ustaz Azim mangga silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup sama-sama dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan hati kita semua, semoga selama kita di majelis ilmu ini berkahan ampunan Allah dan rahmat magfirahnya senantiasa diturunkan kepada kita semua. Awali dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, malam ini kami meluangkan waktu untuk belajar ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah. Kami makhluk yang lemah ya Allah. Kami tidak bisa menyelami hati anak-anak kami ya Allah. Kami tidak bisa menyelami pasangan hidup kami ya Allah. Tapi Engkau Maha mengetahui ya Allah. Tunjukkan dan bimbing hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan syaitan yang menipu ya Allah, yang membahayakan, yang mengancam ya Allah. Ya Allah, satukan kembali kami bersama orang yang kami cintai di surga-Mu kelak nanti ya Allah. Ya Allah, saksikan bahwa kami terus berusaha ya Allah. Allah, saksikan bahwa kami terus belajar ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan fitnah kepada kami tidak mampu untuk melawannya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kumpulnya kami di tempat ini, di media ini, sehingga menambah ilmu bagi kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا عن كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله.
Ya kan. Iya kan yang berdaya dan nasta'in ihdina siratal mustaqim. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan disampaikan doa dari guru kita Ustadz Aziz Ahmad Tajuddin, mengakhiri pertemuan kita di malam Kamis tanggal 17 September 2020. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui guru-guru kita, menjadi barokah, menjadi pahala yang terus berlimpah, amal jariah yang tidak henti mengalir meskipun kita sudah wafat. Sebelum ditutup ada sebagai informasi, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Pertama, untuk taklim terjemah Al-Quran, insya Allah untuk kelas bapak-bapak setiap hari Selasa jam 20, ya. Bagi yang mau bergabung, silakan bisa menghubungi admin. Dan yang kedua, kelas ibu-ibu online Rabu jam 16, ya. Bagi yang mau bergabung dipersilakan, bisa informasi melalui admin. Dan sekali lagi menegaskan pesantren anak sekolah akan dimulai ketika jumlah peserta sudah proporsional di jumlah sekitar 20-an, ya, dengan pertemuan 2 kali seminggu secara offline di Masjid An-Nur Gri Asri, seminggu 2 kali, dan mudah-mudahan bisa maksimal, insya Allah dalam waktu cepat bisa dimulai, dan tentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Al Ustadz yang sudah hadir dan memberikan share ilmunya, pengalaman, ibroh dan hikmah kepada kita semua. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang berkenan hadir, semoga pengorbanan Ibu untuk kuota, pulsa, dan lain-lainnya Allah ganti dengan balasan yang terbaik. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih untuk semuanya yang berkenan untuk hadir. Bu Efri, alhamdulillah, syukur untuk kehadirannya. Untuk Pak Mumuh, hatur nuhun untuk kehadirannya. Semoga sehat selalu dengan keluarga. Ibu Susi, Herbas Channel, Bos Jamu. Mudah-mudahan Allah memberkahi bisnis. Ibu Nurani dari Dian Anyar, terima kasih untuk kehadirannya. Salam untuk keluarga. Ibu Dewi, Ibu Ayu Susanti, Bu Hersiana, Ibu Nani, Pak Dedi, Ibu Ikama, Pak Fitri Widi, Ibu Hersiana, Pak Sam Herdian, Bu Siliswati, Bu Ani Hermayani, kemudian Bu Neneng, dan seluruh peserta yang hadir. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu dan manfaat luar biasa setelah hadir di pertemuan kita hari ini. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.